Shalom aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudara, hari ini yang viral di tengah-tengah kekristenan adalah gerakan yang disebut sebagai Kristen progresif. Inti daripada gerakan ini adalah tidak ada kebenaran yang umum atau objektif. Semua kebenaran adalah relatif dan bergantung kepada tiap-tiap orang. Padahal kebenaran objektif atau umum di dalam kekristenan bukanlah suatu spekulasi dari keyakinan yang buta, melainkan melalui pembuktian yang sudah dilakukan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Alkitab memuat banyak kebenaran objektif. Demikian juga ketika Dr. Lukas menyampaikan kebenaran Injil kepada Theophilus, kebenarannya adalah kebenaran yang sudah teruji dan ilmiah. Saudaraku, fokus berita Injil yang benar adalah Kristus, bukan dari si pemberita. Di sini firman Tuhan memaparkan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mencakup ajarannya, mujizatnya, tindakan kasihnya, kematian, dan kebangkitannya. Berita Injil yang diberitakan oleh Lukas berpusat kepada pribadi Kristus dan karyanya. Isi berita Injil yang benar adalah Yesus yang telah bangkit, yang telah mati. Lukas memaparkan fakta bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh bangkit. Selama 40 hari, dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada para murid. Bahkan ia juga makan bersama-sama mereka. Kematian dan kebangkitan Yesus penting dalam pemberitaan Injil, karena fakta inilah yang membedakan Yesus Kristus dari para pemimpin dunia maupun agama lainnya. Sikap pemberita Injil yang benar adalah taat. Murid-murid disuruh untuk menantikan janji Bapa, karena sebentar lagi mereka akan berjuang dalam tugas pemberitaan Injil. Tuhan Yesus menyuruh mereka menunggu supaya kesatuan mereka bisa terlihat dengan menerima Roh Kudus bersama-sama. Di samping itu, dengan menunggu, murid-murid diajar taat. Ketaatan adalah penting bagi pemberita Injil. Bagaimana mungkin kita menyuruh orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita sendiri yang memberitakan tidak taat kepada Dia? Maka pertanyaannya bagi kita, saudara, sudahkah kita taat kepada panggilan Allah untuk memberitakan Injil?
Sudahkah kita juga taat kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana cara dan upaya kita dalam memberitakan Injil? Siapakah yang kita beritakan? Diri sendiri atau Tuhan Yesus yang mati dan sudah bangkit? Saudaraku, ingatlah bahwa pemberitaan Injil harus dilakukan sesuai dengan firman-Nya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Berita Injil berpusat kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bukan diri kita atau yang lainnya. Dimanapun kita berada, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah segala pergaulan, beritakanlah Injil, baik melalui kata-kata maupun perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa tak kala kami memberitakan Injil, maka pusat daripada pemberitaan Injil itu adalah Yesus Kristus, bukan diri kami. Dan kami sebagai orang yang memberitakannya harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah kami Bapa, supaya dimanapun kami berada, dimanapun kami berbicara, dimanapun kami bergaul, kami memberitakan Yesus Kristus yang mati dan sudah bangkit itu, baik melalui kata-kata kami, maupun juga melalui perbuatan kami, pikiran kami, tindakan kami, bahkan keputusan kami, semuanya memberitakan tentang Yesus Kristus. Supaya kami tidak mencuri apa yang menjadi kemuliaan Allah. Secara khusus Bapa, berdoa untuk hamba-Mu yang hari ini berangkat ke Hotel Amarta Hills Batu untuk mempersiapkan Aero Leadership Academy dari Departemen Kepemimpinan Remaja Pemuda. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu dalam perjalanan dari sini sampai dengan ke Batu, di dalam segala persiapannya bersama dengan tim Hagai, biarlah semuanya berjalan dan berita Injil itu yang diberitakan. Demikian juga Bapa, untuk saudara kami yang hari ini bertambah usianya, yaitu Regia Monica. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidupnya. Kiranya Tuhan terus menolong Monik supaya mengingat akan janji setianya dan tetap terikat dengan perjanjian Tuhan. Benih iman itu biarlah bertumbuh dengan subur di tengah segala pergulatan dan pergumulan hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Regia Monica. Kiranya terus terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.